Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jantika, MPM 181111000061, kelas A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan laporan IPA tentang bagian-bagian tumbuhan kersen. Kersen merupakan tanaman yang dapat tumbuh dan berbuah dengan cepat sepanjang tahun. Buahnya berbentuk bulat dengan diameter 1 sampai 1,25 cm dengan warna merah atau juga kuning, ada juga yang warna hijau. Kulitnya sangat tipis dan juga halus. Buahnya rasanya manis, sangat manis dan juga beraroma khas. Bagian-bagian tumbuhan kersen yaitu ada 5, yaitu yang pertama adalah akar, yang kedua batang, yang ketiga yaitu daun, yang keempat yaitu bunga, dan yang kelima adalah buah. Nah, fungsi-fungsinya yaitu akar. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu ada fungsi batang. Fungsi batang itu ada 3. Yang pertama yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga yaitu penyokong tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis, tempat penguapan air, dan juga tempat pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat yaitu bunga. Bagi tumbuhan, bunga berguna sebagai organ perkembangbiakan. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuhan sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi buah kersen. Buah bagi tumbuhan berguna untuk melindungi biji, sedangkan bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Selanjutnya yaitu adalah struktur tumbuhan kersen. Yang pertama yaitu akar. Akar tumbuhan kersen berwarna kecoklatan. Bentuk akar tumbuhan kersen termasuk dalam golongan akar serabut dan terdapat pula akar yang meruncing pada ujungnya. Yang kedua yaitu struktur dari batang. Batang tanaman kersen termasuk jenis berkayu ringan dan cabang-cabang yang mendatar dan membentuk naungan rindang. Pada bagian-bagian rantingnya memiliki rambut halus dan sedikit berkelenjar. Selanjutnya yaitu adalah struktur daun. Merupakan daun tumbuhan kersen merupakan jenis daun tunggal berseling, berbentuk jorong dengan panjang 6-10 cm, ujung daun runcing, pangkal berlekuk, tepi daun bergerigi, permukaan daun berbulu halus, pertulangan menyirip, hijau, dan mudah layu. Daun-daun terletak mendatar dan berseling dan memiliki tangkai daun yang pendek. Selanjutnya yaitu adalah struktur bunga tumbuhan kersen. Bunga terletak pada ketiak sebelah atas tumbuhnya daun dan bertangkai panjang. Mahkota bunga memiliki tepi yang rata, berbentuk bundar, telur terbalik, dan berwarna putih tipis. Tangkainya memanjang, berkelamin 2, serta berbilangan 5. Benang sari bunga kersen berjumlah 10-100 helai. Selanjutnya yaitu adalah struktur buah kersen. Bentuk buah kersen bulat hampir sempurna. Buah kersen memiliki tangkai yang panjang dengan diameter 1-1,5 cm. Warna utamanya adalah hijau kekuningan, namun ketika sudah masak akan berubah menjadi warna merah. Dalam satu buah kersen berisi ribuan biji berukuran kecil, bertekstur halus, dan berwarna putih kekuningan. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan kersen serta fungsi dan strukturnya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan meramalkan atau prediction. Dalam kegiatan pengamatan, mengklasifikasikan, dan mengukur pada materi tumbuhan kersen, pohon kersen adalah pohon liar yang cepat tumbuh dengan tinggi mencapai 5-10 meter. Pohonnya terkenal teduh, daunnya berbulu lengket, dan buah bulat kecil-kecil, berwarna merah saat matang. Daging buahnya halus, mirip biji kecil-kecil, dan memiliki rasa yang manis. Meski buahnya sering dipetik untuk dimakan, tidak banyak orang tahu bahwa ternyata buah kersen ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. Bahkan buah mungil ini mampu melawan penyakit tertentu.
Saya sampaikan mengenai laporan IPA saya tentang bagian-bagian tumbuhan kersen. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa simak video selanjutnya untuk mengetahui percobaan atau eksperimen yang saya lakukan mengenai buah kersen dan observasi yang telah saya lakukan pada tumbuhan kersen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saatnya kita melakukan observasi langsung ke pohon kersen yang ada di dekat kosan. Simak videonya ya. Bagian tumbuhan kersen yang pertama itu adalah akar. Akar tumbuhan kersen termasuk dalam golongan akar serabut dan terdapat pula akar yang meruncing pada ujungnya. Lalu bagian yang kedua itu adalah bagian batang. Batang tanaman kersen termasuk jenis kayu berkayu ringan dengan cabang-cabang yang membentuk naungan rindang. Pada bagian ranting-rantingnya memiliki rambut halus dan sedikit berkelenjar. Selanjutnya itu adalah bagian daun. Bagian daun pada tumbuhan kersen ini merupakan jenis daun tunggal yang berbentuk lonjong dengan panjang 6-10 cm. Lalu ada buah kersen ini yang matang berwarna kemerahan dan yang belum matang akan berwarna hijau dengan bentuk bulat kecil-kecil. Lalu terdapat bunga dari pohon kersen. Ini memiliki 5 kelopak sempurna, namun ini tadi tersenggol jadi jatuh, tinggal 3 deh. Pohon kersen adalah pohon liar yang cepat tumbuh dengan tinggi mencapai 5-10 meter. Pohonnya terkenal teduh, daunnya berbulu lengket dengan buah bulat kecil-kecil berwarna merah saat matang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertama-tama sebelumnya kita cuci dulu buah kersennya sampai bersih. Setelah dicuci bersih, selanjutnya kita siapkan alat dan bahan, yaitu buah kersen yang sudah dicuci. Lalu ada mangkok kecil untuk wadah isi buah kersennya. Lalu ada sendok kecil untuk takaran madunya. Selanjutnya ada madu. Bebas mau madu apa aja, yang penting dia adalah madu. Lalu setelah itu kita pisahkan kulit dengan isinya dari buah kersen ini ke dalam mangkok kecil yang telah kita sediakan tadi. Gunakan secukupnya sesuai dengan pemakaian. Setelah buah kersen terkumpul, lalu haluskan menggunakan sendok. Namun apabila di rumah mempunyai blender, kalian bisa menggunakan blender untuk menghaluskannya. Setelah isian buah kersen tadi kalian haluskan, lalu tambahkan 1 sendok madu atau sesuai selera, sesuai dengan kebutuhan masker untuk wajah kalian, lalu aduk sampai merata.
Nah, masker buah Kelsen siap diaplikasikan ke wajah. Lalu, aplikasikan masker buah Kelsen ini ke seluruh wajah dengan merata. Untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan masker buah Kelsen ini secara rutin. Diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air bersih.